Bener kata Maya. Kita udah keliling-keliling, tapi warga nggak ada yang mau beli. Iya nih Mas, masa kita punya uang cuma dari Aini doang tadi? Mana cukup buat makan Mas? Kardi, lu ngapain masih kelilingan aja di kampung mari? Gua kasih tahu kita semua ini udah kagak bakalan ada yang mau beli dagangan lu. Bener pisan tatenya, sebaik nama kalian teh pergi jauh-jauh gitu. Jualan di kampung sebelah gitu. Kita mah geus teu hararayang teuing alias teu sudi gitu meuli jualan kalian. Iya, mendingan saya belanja di pasar aja. Kalau saya mah mendingan belanja di Bang Dani aja. Denger gak lo? Tapi kalau saya beli aja di sini Bang Ardi. Gue beli ya yang banyak. Kalau perlu diborong nih. Tapi kasih harga murah. Bisa kan? Boleh, saya kasih harga modal aja. Yang penting habis. Itu tomat, cabai, itu cakep. Ya deh. Orang kali dia. Gue naon kalah diborong Cukup ya. Cukup ya segini ya. Sebenarnya sih kurang, tapi ya udah nggak apa-apa. Makasih. Gila. Begitu nanti cepet. Mantap. Oh, cakep. Mantap. Udah, pulang deh, pulang. Tidur. Makasih Bang ya. Iya, makasih. Mereka bener-bener keterlaluan. Bisa-bisanya mereka jepelin aku kayak gitu. Emosi banget aku jadinya. Udah kamu sabar dulu, ntar aku ambil minum. Daripada gue emosi, mendingan gue nyangkul aja deh. Daripada gue mukul orang, gue nyangkul. Apaan itu? Peti. Nih Mas, minumnya. Dek, sini Dek. Lihat nih Dek. Apaan itu Mas? Itu di dalam tanah itu? Tadi pas aku lagi nyangkul, aku nemuin peti ini. Oh, ya udah Mas. Coba buka aja dulu. Ntar kalau misalkan kotaknya nggak penting, loakin aja lah. Kira-kira isinya apa ya? Coba buka. Cuma ini doang, Mas. Tapi Dek, ini ada tulisannya Dek. Sengkeran bumi? Maksudnya apa, Mas? Aku juga nggak tahu. Kenapa cuman begini ya? Aku kirain bakal dapat harta, nggak taunya cuman cangkul tulisan sengkeran bumi. Udah lah, Mas. Mana sih si Herman jadi ronda apa kagak sih? Lama banget. Dandan dulu gimana deh kayak perempuan. Ini tuh. Ngapain sendirian? Aini mau kemana, Ai? Ai? Mau kemana? Sendirian malam-malam? Aku anterin ya. Siapa? Mas, kamu bukain sana. Kamu aja. Nggak mau, takut kamu aja sana. Iya. Ya udah aku temenin deh. Nggak usah takut.
Saya Pak Dejono. Pak Dejono? Siapa ya? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Tapi saya bisa bantu kalian untuk bisa menjadi kaya. Kalian beruntung. Mata cangkul yang kalian temukan itu bukan mata cangkul sembarangan. Itu mata cangkul naga emas. Jadi cangkul naga emas itu apa ya, Pak? Dengan cangkul itu, tanahmu bisa menjadi subur, hasil panenmu melimpah, dan orang-orang akan berebut membeli hasil panenmu. Tapi kamu harus bisa membayar harganya. Membayar harga? Maksudnya gimana ya, Pak De? Kalian harus menyiapkan pengorbanan. Yang bisa dijadikan korban adalah orang-orang yang belum pernah memakan hasil panen kalian. Kalian ambil air liurnya, teteskan ke mata cangkul itu. Ngorbanin orang ya, Pak De? Kita emang pengen kaya sih, tapi kayaknya nggak dengan cara kayak gitu deh. Itu syaratnya. Kalau kalian tidak mau, cangkul itu hanya akan menjadi besi tua yang tidak ada gunanya. Kalau kami melakukan itu, apakah ada jaminan nih kami bisa jadi kaya? Bukan hanya kaya, semua orang yang memakan hasil panen kalian akan tunduk pada kalian. Ingat ya, di setiap rezeki besar ada pengorbanan. Hah? Kok ngilang? Kemana perginya? Aini sadar, Ai. Istighfar, Ai. Istighfar. Aini. Mana sih si Herman jadi ronda apa kagak sih? Lama banget. Dandan dulu gimana deh kayak perempuan. Ini tuh. Apa nih sendirian? Aini mau kemana, Ai? Ai? Mau kemana? Sendirian malam-malam? Aku anterin ya. Aku mau pulang. Setan! Allahu Akbar! Setan! Pingsan dia. Setan apa ini sih? Ini setan. Hai. Ya Allah. Hai. Ya ini beneran nih. Ya Allah tolong. Ini. Ya Allah. Dani. Astagfirullahaladzim, ini kenapa, Dan? Gua nggak tahu. Tadi dia jalan, kagak nengok-nengok gua panggilin. Begitu dia balik badan, suaranya jadi nenek-nenek. Ini Malik sama Fahri juga lama banget. Baik. Hai. Astagfirullahaladzim, Mai.
Aini kenapa? Apa yang terjadi sama Aini? Kayak ada kerasukan, Mai. Tadi Dani nemuin di jalan. Aini kerasukan. Kalian tahu gak sih tadi Aini bener-bener tiba-tiba hilang depan mata aku sendiri. Padahal itu pintunya aku kunci dan ada kunci pengaman juga kan, tapi dia hilang. Kayaknya dia dibawa sama makhluk halus deh. Terus kita ketemu di jalan, Dani udah nemuin Aini duluan. Dia bilang Aini tidur sambil jalan, tapi sebelumnya Aini sempat ngomong, cuman suaranya kayak nenek-nenek, Mai. Aku makin khawatir, Mai, sama kondisinya Aini. Nenek-nenek itu lagi. Sebenarnya kenapa sih digangguin Aini terus? Kita harus pakai cara apa lagi ya? Ya, aku juga nggak tahu, tapi sebenarnya siapa nenek itu? Kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi. Kita nggak boleh sampai biarin Aini sendirian. Insya Allah kejadian kayak gini jangan keulang lagi. Amin. Nih Mas, kopinya. Makasih deh. Mas, aku tuh masih nggak tenang deh Mas. Masa iya kita harus nurut apa kata Pak Dejono buat nyari korban? Iya juga sih. Tapi deh, kita coba aja dulu. Karena kalau emang kita berhasil, kita akan jadi kaya raya. Dan kita nggak perlu hidup sengsara kayak gini lagi. Ya iya sih Mas, tapi kan masalahnya kita itu harus nyari korban. Nyarinya di mana? Gimana caranya? Aku ada ide. Kita akan gunain peti ini untuk mencari korban. Nanti kita bilang aja kalau ini tuh peti ajaib yang bisa menggandakan uang. Pasti orang tertarik kalau denger bisa gandain uang. Kayak misalnya dia ngasih 10.000, terus jadi 100.000. Dikasih 100.000, jadi 1 juta. Terus kalau dikasih 200.000, jadi 2 juta. Iya benar, itu dia. Nanti orang yang mau atau pincut sama ide kita, itu yang kita jadiin korban. Oke. Aku yakin Mas, rencana kita akan berhasil. Hai. Gimana? Kamu udah baik kan? Udah enakan? Maksudnya? Iya, soalnya semalam kamu tidur sambil jalan lagi, Ai. Gimana? Iya, untung aja ada Dani yang nemuin kamu di jalan. Semalam aku tidur sambil jalan lagi. Ya Allah, Mai, aku sama sekali gak nyadar ya. Kok ada Malik di sini sih, Mai? Dari semalam Malik khawatir banget sama kamu. Akhirnya dia nginep deh di sini. Maaf ya, Mai. Hai, kamu udah bangun? Tidur kamu gimana, Ai? Nyenyak? Harusnya aku nggak sih yang nanya itu ke kamu. Kamu gimana tidurnya di situ? Emang nyenyak? Nyenyak kok, nggak apa-apa. Mulai sekarang aku rencananya bakal nemenin kalian di sini supaya aku bisa gerak lebih cepat lagi kalau misalnya kamu kenapa-napa. Aku jadi semakin yakin kalau ini pasti ada sangkut pautnya sama masa lalu aku, Lik. Dari apa yang aku dengar sih, aku juga mikirnya gitu, Ai. Kayaknya aku butuh bantuan kalian. Kayaknya kita harus cepet deh nyari tahu soal Cigaluh supaya misteri ini cepat terungkap. Iya. Mana ya Mas ya? Nah, itu Mas, cobain koran itu aja. Oh iya, ibu itu ya. Ibu, saya punya peti ajaib. Ibu orang paling beruntung, Bu. Karena peti ajaib ini, jika ibu masukkan uang itu bisa berlipat ganda, Bu. Bener, Bu. Nih, lihat ya, Bu ya. Ini hari keberuntungan ibu, Bu. Kapan lagi, Bu, ibu bisa menggandakan uang, ya? Sini, Bu, kasih uang. Lihat.
Bang. 10.000-nya jadi 100.000, Bu. Alah, ini mah cuma trik sulap. Saya mah nggak percaya beginian. Kok udah nggak percaya sih, Mas? Udah, nggak apa-apa. Kita cari orang lain. Masih banyak yang masih pada bodoh. Pasti ada yang jadi korban kita. Mas, ini dia. Halo, Pak. Ya, kebetulan, Mas. Mas itu orang yang paling beruntung. Karena saya punya peti ajaib. Peti ini bisa menggandakan uang, Mas. Mas mau bukti? Saya bisa langsung buktikan. Mas lihat ya, uang 10.000 ini di atas. Beneran bisa? Bisa, Mas lihat ya. Nih. Beneran bisa, Mas. Mas lihat nggak ada apa-apa di sini ya? Tuh, lihat. Jadi 100.000, Mas. Ya kan, Mas. Nanti uang kita gabungin aja. Kan nanti pasti hasilnya lebih banyak tuh. Nanti gampang. Kita bagi hasil aja, Mas. Gimana? Tapi saya nggak ada uangnya sekarang, Mbak. Mas. Gak apa-apa. Nggak usah sekarang, Mas. Atau nanti malam. Gimana? Di rumah saya. Tuh, rumah saya sebelah sana. Oh iya. Tapi ingat, Mas. Mas nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Karena kalau urusan uang, jangan sampai banyak yang tahu. Ya, oke. Iya. Kita paling beruntung pokoknya, ya. Jangan lupa ya, Mas. Ya. Siap. Mas, kayaknya kita udah punya calon korban. Iya. Kita harus siapin semuanya, ya.